Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekan pertama di bulan Oktober, Sabtu malam Ahad ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan lalu saya berhalangan ya, awal September kalau tidak salah. Hari ini kita bertemu lagi. Saya tadi kepikir kayaknya belum lama kemarin. Ternyata benar ya, Jumat kemarin saya khutbah di sini ya. Alhamdulillah ya. Jadi Jumat khutbah di sini dan alhamdulillah hari ini ketemu lagi ya. Sampai nanti waktu Isya jamaah, kita akan melanjutkan serial kisah, analisa dan ibrah dari kehidupan para sahabat, dan ini menyusul selesainya kajian sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW yang sudah kita tuntaskan. Bahkan kita sudah mulai mengupas sejarah hidup Abu Bakar Siddiq beberapa kali pertemuan di ruang darurat kita ya sebelumnya. Dan terakhir kita sudah bahas, masuk ke pembahasan sosok fenomenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengalaman di beberapa masjid mengkaji khalifah kedua kaum muslimin ini ya, biasanya butuh 3 atau 4 kali pertemuan ya. Nah ini adalah pertemuan kedua, kita bahas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ceritakan siapa beliau ya, dari kabilah mana dia berasal, bagaimana kisah keislamannya, bagaimana masa kecilnya sampai beliau masuk Islam ya. Nah sekarang ya kita akan bahas kehidupan dan kiprah ya Umar bin Khattab setelah beliau masuk Islam sampai nanti Nabi meninggal, lalu perannya di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Dan setelah itu kita akan bicarakan peran Umar di masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 10 tahun. 2 periode ya. Dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah, apa saja kiprah Umar. Salah seorang penulis Nasrani, Mikhail Hahat ya, memasukkan dalam penelitiannya sosok Umar ini di bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ya. Rasulullah itu nomor urut pertama. Nah Umar juga dimasukkan dalam bukunya itu. Saya lupa nomor urut keberapa, 57 atau berapa, saya lupa ya, tapi ada dalam buku itu. Alasan beliau karena diantara sekian banyak para sahabat Nabi dalam era pemerintahnya, yang paling fenomenal di eranya, penaklukan kalau bahasa mereka ya, penyebaran Islam itu paling luar biasa di masa Umar ya, di masa Umar bin Khattab. Sehingga seluruh wilayah Syam yang meliputi 4 negara hari ini, Palestina, Lebanon, Yordania dan Suriah, dulu wilayah Syam itu berada dalam kekuasaan kaum muslimin ya. Baitul Maqdis Al-Aqsa pun jatuh ke dalam pangkuan kaum muslimin di masa Umar bin Khattab. Mesir juga demikian, sebagian wilayah Afrika juga demikian ya. Jadi perannya Umar dalam menyebarkan Islam pada masanya itu sangat luar biasa, sehingga praktis dengan cara demikian, dan ini bagian dari kecerdasan beliau ya, dengan melakukan ekspansi keluar, umat Islam tidak disibukkan dengan masalah internal. Nah ini penyakit kita kadang. Jadi kalau nggak ada kerjaan suka berantem sendiri gitu ya. Makanya ukhuwah, persatuan dalam kondisi damai seperti ini ya, mestinya tetap kita harus jaga. Jangan sampai Allah menguji kita ya, agar kita bersatu, kita dibikin musuh, diciptain musuh. Ini memang teorinya ada teori ya begitu ya. Jadi
teori mempersatukan orang yang berbeda pendapat itu adalah ya common enemy, bikin musuh ya, supaya kita bersatu. Ya, mestinya enggak gitu-gitu juga gitu ya. Mestinya tidak demikian. Tapi Umar punya kepentingan waktu itu untuk menyebarkan Islam, sehingga praktis tidak terjadi kekisruhan di tengah umat Islam. Di masa Umar nyaris enggak ada. Ya, jadi leadership Umar itu sangat-sangat kuat gitu ya. Nah, ini berbeda dengan pada masa setelahnya, di masa Utsman dan di masa Ali bin Abi Thalib puncaknya itu terjadi beberapa fitnah ya, yang melanda kaum muslimin sehingga menyebabkan Sayyidina Utsman terbunuh dan belakangan kemudian ya Ali bin Abi Thalib juga syahid pada waktu itu ya. Nah, Umar masuk Islam jemaah. Keislaman Umar ini ya, ini mengubah kondisi Makkah ya. Bahkan seorang Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu, ketika Umar masuk Islam, Khalid masih kafir. Khalid punya kalimat bersejarah, kata Khalid begini setelah Umar masuk Islam, asbahat Makkatu ghaira Makkata qablaha. Ini kalimat Khalid, asbahat Makkatu, Makkah ini berubah menjadi ghaira Makkata qablaha, tidak seperti Makkah sebelumnya ya. Nah, di internal umat Islam sendiri merasakan hal itu. Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Arth dan beberapa sahabat Nabi yang lain menuturkan, kami, kata mereka ya, kami tidak pernah sholat secara terang-terangan amama Ka'bah, di depan Ka'bah, illa ba'dama aslam Umar, kecuali setelah Umar masuk Islam ya. Jadi keislaman Umar ini betul-betul mengubah Makkah. Bahkan Umar lah yang datang kepada baginda Rasul dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haqq, bukankah kita ini dalam kebenaran? Alasna alal haqq, bukankah kita ini dalam kebenaran? Bala ya Umar, betul ya Umar. Maka kata Umar Al-Khattab menimpali, fa fi mal ikhtifa. Nah, kalau kita benar, ngapain diam-diam? Maka beralihlah ya, dakwah yang tadi dilakukan secara sirriyatan, diam-diam, lalu kemudian menjadi secara jahriyatan, terang-terangan. Sehingga diilustrasikan oleh para sejarawan, ketika Umar masuk Islam, Nabi memerintahkan kepada sahabat ya, membolehkan kepada mereka untuk mengumumkan keislamannya. Kalau bahasa hari ini ya, mendeklarasikan ya, diri bahwa mereka sudah masuk Islam ya. Mereka keluar dari rumah menyatakan diri masuk Islam, sehingga fasenya betul-betul berubah. Dan banyak kejutan-kejutan ada di antara mereka yang selama ini masuk Islam ya, kemudian saudaranya juga masuk Islam, tapi karena masih disembunyikan sehingga mereka sama-sama tidak tahu. Tapi begitu Umar masuk Islam, mereka sama-sama menyatakan diri masuk Islam, baru ketahuan, ternyata ente udah masuk Islam. Oh iya, kamu udah masuk Islam juga. Begitu kira-kira ya. Jadi bahkan mereka dibolehkan oleh Rasul keluar dari rumah ya, berkerumun meneriakkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Umar sebelah kiri, Hamzah bin Abdul Muttalib sebelah kanan. Ya, jadi ada dua film yang mungkin membuat ilustrasi ini jamaah. Pertama film The Message, Ar-Risalah, nah, yang digarap oleh Abbas Al-Aqad ya, Mustafa Al-Aqad ya, yang terkenal itu ya, film terkenal ya, Ar-Risalah atau The Message ya. Film ini film tua, udah lama sekali. Saya sejak mahasiswa dulu sudah nonton film ini ya. Jadi kita kalau daurah, training ya, dan seterusnya atau mabit ya, selalu setel film ini ya. Durasinya lumayan panjang. Yang kedua adalah filmnya Omar yang sempat tayang di sebuah televisi swasta yang hari ini bisa kita tonton di YouTube videonya ya, filmnya juga membuat ilustrasi yang sama. Jadi kaum muslimin turun ke jalanan ya, meneriakkan takbir, tahlil ya, menyatakan bahwa mereka masuk Islam. Asbahat Makkatu ghaira Makkata qabla. Sehingga dengan ini kemudian Umar ini ya, dijuluki oleh Rasulullah dengan Huwal Faruq. Dialah Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda, yang membedakan antara hak dan batil. Ya. Karena dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, fa fi mal ikhtifa. Ngapain kita diam-diam kalau kita dalam keadaan benar? Ya. Nah, ada efek positifnya dan ada juga efek negatifnya. Positifnya bahwa Islam jadi tersebar, viral, menjadi omongan masyarakat. Nyaris tidak ada yang tahu tentang Islam setelah Umar masuk Islam. Namun di sisi lain ya, tekanan-tekanan dan siksaan-siksaan yang dialami oleh kaum muslimin terus meningkat.
Sehingga kita tahu ceritanya Rasulullah membolehkan para sahabat hijrah ke Habasyah, ya, dan Nabi sendiri pernah ingin hijrah ke Taif walaupun enggak berhasil, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah diizinkan oleh Allah membawa kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Maka kaum muslimin hijrah, ya, kata Rasul, kita diperintahkan Allah hijrah ke Habasyah. Semuanya, ya, tidak boleh ada yang tertinggal, seluruhnya. Kalaupun ada yang tertinggal, ya, mesti punya alasan tertentu, ya. Maka berhijrahlah kaum muslimin ke Madinah Al-Munawwarah dengan cara mereka masing-masing, karena itu dibebaskan oleh Rasulullah. Jadi kalimat Nabi itu kira-kira bunyinya, kita harus hijrah ke Madinah, tinggalkan Makkah, pindah semua ke Madinah. Soal cara berangkat, kapan berangkatnya, bagaimana teknisnya, diserahkan ke masing-masing individu. Maka diriwayatkan, ya, para sahabat Nabi itu, ya, hijrahnya ke Madinah itu macam-macam. Ada yang berangkatnya sendiri-sendiri, ada yang bareng dengan keluarganya, ada yang siang hari, ada yang malam hari. Tetapi mayoritas mereka hijrahnya itu secara diam-diam, ya, secara diam-diam, karena pasti akan dihalangi oleh keluarga mereka kalau ketahuan. Bahkan tidak sedikit mereka yang begitu ketahuan langsung ditangkap dan dipenjarakan. Misalnya Ayyash bin Rabi'ah, ya, itu ketika ketahuan ditangkap dan dipenjara. Atau misalnya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Abu Jandal, ada L-nya Pak, ya. Kalau yang di Indonesia kan nggak ada L-nya, ya. Abu Jandal ketika dia akan hijrah bersama dengan saudaranya Abdullah bin Suhail, ketahuan, ketangkap dan dipenjara oleh bapaknya sendiri, diikat kakinya, ya. Jadi mayoritas dari mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi malam hari. Pun Rasulullah, ya, Nabi juga hijrah secara sembunyi-sembunyi. Kita pernah ceritakan riwayatnya, bagaimana Nabi hijrah, bahkan sempat mampir dulu di Gua Thur, menginap 3 hari di situ. Setelah kondisi aman, baru beliau meneruskan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu bagaimana dengan Umar? Umar tidak. Ya, walaupun riwayat ini masih diperdebatkan oleh para ulama, tetapi ini riwayat termasuk riwayat yang masyhur, terkenal, dikisahkan oleh banyak kitab. Yang lain hijrah secara sembunyi-sembunyi, tapi Umar tidak. Ya, diriwayatkan bahkan dalam film Umar itu juga dibuat ilustrasinya. Umar salat, ya, di depan Ka'bah waktu itu, dan pedangnya ditaruh di depan, di salat. Setelah salat, dia berseru ke hadapan orang-orang Quraisy, ya, yang melihatnya waktu itu, dan kemudian mengatakan, ya ma'syar Quraisy, ya ayuhan nas, ya, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, ya, i'lamu, ketahuilah, inni muhajirunil yaum, saya akan hijrah ke Madinah hari ini. Ya, barang siapa yang pengen saqilathu ummuhu, ya, yang pengen emaknya menangis karena anaknya meninggal. Saqilathu ummuhu itu artinya saqilathu ummuhu, ibunya menangisinya karena anaknya wafat. Atau, ya, yatim anaknya karena bapaknya meninggal. Atau armalat zaujatuhu, atau istrinya menjadi janda. Dia menyebutkan 3 hal. Siapa yang pengen ibunya menangis karena anaknya mati? Siapa yang pengen, ya, anaknya menjadi yatim karena bapaknya meninggal? Atau istrinya janda karena suaminya meninggal? Ini kalimat puitis dari Umar, ya. Pada intinya sih bahasa premannya, yang pengen mati, begitu kira-kira, ya. Ini bahasa premannya, ya. Temui saya di lembah Bathat Makkah, di lembah Makkah, di daerah Tan'im ada sebuah lembah. Maka berangkatlah dia terang-terangan, dia tunggu sampai siang hari di lembah Makkah, tak ada yang datang. Siapa yang mau bunuh diri, gitu, ya? Maka dia berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, lenggang kangkung kalau bahasa Melayunya itu, ya, santai, ya, nggak ada yang berani menghalangi sama sekali, dan tiba di Madinah Al-Munawwarah, ya, mendahului Rasulullah SAW yang baru berangkat beberapa hari setelahnya.
Ya. Nah, jadi ini kondisi Umar bin Khattab, dan di antara program Rasulullah ketika berada di Madinah itu, beliau menyatukan kaum muslimin lewat program yang disebut dengan Al-Ikha, ya, mempersatukan kaum muslimin antara Muhajirin dan Ansar. Dan Umar bin Khattab dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Utban bin Malik, ya, seorang Madinah, ya, yang tinggal di Madinah pada waktu itu, ya. Dan sisanya jamaah, ya, peristiwa pun bergulir. Nanti ada perang Badar, Uhud, Hudaybiyah, dan khususnya Sayyidina Umar Khattab tidak pernah absen dalam peristiwa tersebut, ya. Termasuk diantaranya dalam perang Badar. Kita tahu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah ini, ya, dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, kaum muslimin menang telak. Namun usai peperangan tersisa satu masalah, ya. Kaum muslimin berhasil menawan 70 kafir Quraisy dan menewaskan 70 di antara mereka, ya. Nah, waktu itu belum ada ketentuan bagaimana memperlakukan tawanan perang ini, ya. Dulu kaidah perang itu begini: man qatala aduwan falahu salabuhu. Siapa yang bisa membunuh musuhnya, maka harta milik musuh tersebut menjadi miliknya. Demikian juga siapa yang bisa mengalahkan musuhnya, maka musuh tersebut menjadi tawanannya. Ini kaidah perang zaman dulu sebelum Islam. Jadi belum ada aturan resmi dalam Islam. Dan karenanya ketika ada 70 tawanan perang Badar ini di hadapan Rasulullah, belum ada aturan resmi dalam Islam. Maka Nabi meminta pendapat kepada para sahabatnya. Kata Rasul, ini ada 70 tawanan perang. Sebagian dari mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada Suhail bin Amr dan Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah, Abul As bin Rabi dan seterusnya, ya. Ini enaknya, bukan enaknya, menurut kalian ini diapain tawanan perang ini? Nabi meminta kepada para sahabatnya. Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya punya usul. Bagaimana kalau tawanan perang ini kita bebaskan, kita lepas, tapi jangan free. Ini maklum yang ngusul ini pengusaha, pebisnis, ya, Abu Bakar. Saya usul mereka dilepaskan, tapi dengan syarat membayar diat, uang tebusan. Kita sepakati berapa uang tebusannya? Kan lumayan, ya, kita kan baru datang di Madinah, harta kita sebagian tertinggal di Makkah. Ya, bahkan sebagian masih ada yang menginap di rumah saudaranya Ansar. Barangkali akan mendatangkan manfaat bagi kita. Ini usul bijak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Umar berbeda. Kata Umar bin Khattab, saya usulnya Rasulullah, di antara tawanan perang ini mungkin ada dari kabilah Bani At-Taimi, dari kabilah Bani At-Taimi. Serahkan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar akan memenggal lehernya. Di antara kabilah ini atau di antara tawanan perang ini, mungkin di antara mereka ada yang berasal dari kabilah Bani Hashim, kabilahmu. Serahkan kepada Ali bin Abi Thalib biar Ali yang mengeksekusinya. Jadi kita petakan dan kita serahkan kepada masing-masing dari kita perwakilan sesuai dengan kabilahnya sendiri-sendiri. Ya, intinya apa? Tidak ada maaf bagi mereka. Namun sifat welas asih Rasulullah, kelembutan akhlak dan seterusnya, Rasulullah lebih cenderung memilih pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun pada fakta akhirnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendapat Umar bin Khattab, bahwa tidaklah pantas bagi seorang nabi, ya, memiliki tawanan seperti itu, ya, walaupun akhirnya yang digunakan adalah pendapat Abu Bakar Siddiq. Bahkan dalam konteks ini Rasulullah sempat memberikan ilustrasi terhadap Umar, ya, anta ya Umar mislu Musa, ya, wa anta ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar engkau seperti Harun, ya, memiliki dua karakter yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Nah, sisanya di perang Uhud, Umar juga kita pernah ceritakan perannya juga sangat besar. Dialah yang menangkap tangan Rasulullah ketika Nabi terluka parah, ya, pada perang Uhud, dinaikkan ke atas Uhud sehingga sempat pada waktu itu, ya, Uhud ini bergetar dan kemudian Nabi memukul Uhud, mengatakan, ya, ketika Rasulullah berada di atas Uhud, bersamanya ada 3 orang, Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Rasulullah, mereka berempat. Ketika Uhud itu bergetar seperti kena gempa, maka Nabi memukul Uhud.
kata Rasul. Ya Uhud, wahai Uhud, usbut, diam. Fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain. Karena saat ini di atasmu ada 4 orang. Nabiyyan, seorang nabi, siddiqan, Abu Bakar Siddiq, wa syahidain, dan 2 orang yang kelak akan mati syahid, Umar dan Utsman. Nah, jadi Nabi menyebut Umar ini dengan dan Utsman ya, syahidain, orang yang kelak belakangan akhir hayatnya akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Dan itu terbukti karena Umar meninggal dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz al-Majusi, sementara Utsman bin Affan juga syahid dalam tragedi di akhir pemerintahannya ya. Pada perjanjian Hudaybiyah juga ini menarik ya, karena dialah yang mulanya akan diutus oleh Rasul ya, untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy, karena mereka tidak diizinkan masuk ke Mekah waktu itu. Namun akhirnya tidak jadi, yang diutus adalah Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabat dalam menempatkan seseorang sesuai dengan potensinya. Jadi waktu itu kaum muslimin mentok ya, sudah pakaiin ihram, sudah berangkat dari Madinah, sudah berihram, bertalbiyah, tapi tidak boleh masuk ke Mekah, dihalangi oleh kafir Quraisy ya. Maka setelah orang-orang kafir Quraisy ini mengirimkan beberapa utusan melakukan lobby, giliran Rasulullah yang mengirimkan utusan. Maka dipilihlah siapa kira-kira yang akan dikirim untuk melakukan lobby dan negosiasi ke Quraisy. Mulanya yang akan diutus adalah Umar ya, tapi nggak jadi. Akhirnya yang diutus adalah Utsman. Pertimbangannya apa? Masalah karakter dan kemampuan mereka yang berbeda. Umar, nah kebayang oleh kita Pak, kalau dia yang diutus untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy, khawatir bukannya negosiasi lobby yang terjadi, tapi malah berkelahi gitu ya, nggak cocok. Ditambah lagi dengan perbedaan kabilah. Umar dari kabilah Bani Adi, sementara pimpinan utama Quraisy waktu itu Abu Sufyan dari kabilah Bani Umayyah. Maka orang yang sangat tepat mengemban amanah lobby ini Utsman bin Affan, pedagang, pengusaha yang sama-sama biasa melakukan lobby-lobby harga. Dan yang kedua, Utsman dari kabilah Bani Umayyah, sama dengan kabilahnya Abu Sufyan, sama-sama dari kabilah Bani Umayyah. Jadi ini bukan merendahkan derajat seorang Umar, tetapi the right man on the right job, the right man on the right place. Orang harus ditempatkan pada posisinya. Nah, dan karena itu juga kalau kita lihat sejarah jamaah, dan mungkin ini sering saya sampaikan, Umar itu pemberani. Ya, siapa yang tidak kenal dengan keberanian Umar? Bahkan kata Rasul dalam sabdanya, ma salaka syaitanu, syaitan tidak akan pernah melewati jalan ya, fajjan, yang dilewati oleh Umar. Jadi setan aja takut. Ini bahasa kasarnya itu ya. Dan berwibawa. Pernah ada riwayat suatu saat beberapa ibu-ibu datang menghadap Rasulullah menanyakan sesuatu. Bertanya kepada Rasulullah dan Nabi pun menjelaskan. Mama. Ketika Rasulullah menjelaskan, ibu-ibu ini berisik, ngomong sendiri. Ini biasa yang kayak gini ya. Mama ya. Jadi Nabi menjelaskan, di belakang ngobrol sendiri, arisan gitu ya. Kira-kira demikian. Tiba-tiba datanglah Umar. Ibu-ibu itu langsung diam semua gitu ya. Kata Rasulullah, luar biasa ya. Ternyata kalian ya lebih takut kepada Umar daripada kepada saya, kata Rasulullah ya. Jadi Umar pernah dia potong rambutnya gitu ya, dipotong, kemudian dia menggidik ke tubuhnya begini kira-kira. Itu tukang potong rambutnya Pak gemeter ketakutan ya, dikira Umar marah. Dan untuk mendiamkan keramaian, Umar tak perlu teriak, dia cukup semua diam. Itulah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemberani, ditakuti dan sangat berwibawa. Karena itu leadershipnya sangat kuat. Kendati demikian, saya sudah bongkar beberapa kitab, telusuri satu demi satu ya. Walaupun dia masuk Islam sejak awal, dia tidak pernah diangkat oleh Rasul menjadi panglima perang. Ini berbeda dengan Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Salama bin Al-Aqwa, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Abu Ubaidah bin Jarrah, ini sahabat-sahabat senior.
Ya, berkali-kali orang seperti ini diutus oleh Rasul untuk menjadi panglima perang. Khalid itu baru 2 bulan setengah masuk Islam sudah jadi panglima perang. Ammar bin As baru 3 bulan masuk Islam Pak, sudah jadi panglima perang. Ini perang Zatus Salasir, gitu ya. Abu Ubaidah bin Jarrah ini berkali-kali diutus oleh Rasul untuk menjadi pimpinan pasukan perang ekspedisi. Ya. Nah jadi, tapi Umar tidak. Sejauh penelusuran saya gitu kan, dalam kehidupan Rasulullah, Umar itu cuma sekali diangkat oleh Rasulullah untuk memimpin ekspedisi Sariyah ya, di bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah ya, selepas perang Khaybar ya, perang Khaybar itu kan terjadi di bulan Safar tahun ke-7, ini di bulan Sya'ban ya, bulan berikutnya ya. Nah, dan walaupun bukan Umar saja yang diutus, jadi waktu itu ada sekitar 11 ekspedisi dikirim oleh Rasul. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dengan ragam jumlah. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50 dikirim oleh Rasul ke berbagai wilayah. Ya, sebagian untuk dakwah, sebagian juga untuk memungut zakat dan berbagai tujuan. Nah, Umar sepanjang sepengetahuan saya sampai Nabi meninggal dunia, dia cuma sekali ini diutus. Dikirim ke daerah Turba namanya, bagian atas Madinah ya. Itu pun tidak banyak, dia cuma memimpin 30 orang. Pun tidak terjadi perang. Karena ketika beliau datang ke daerah tersebut, musuh sudah kabur melarikan diri dan dia pulang tanpa peperangan. Sisanya wallahu alam. Menurut telaah saya dalam buku-buku sirah, tidak ada satupun ekspedisi apalagi perang besar yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Abaqariyatu Umar ya, kecerdasan Umar, menelaah bahwa Umar pemberani, Khalid pemberani, Ali pemberani, tapi keberanian 3 orang ini keberanian yang berbeda ya. Ali itu keberanian seorang askari, keberanian seorang militer ya, maka pada setiap perang dia selalu maju perang tanding 1 lawan 1, betul-betul seorang askariyun, militer sejati, nggak ada yang bisa ngalahin ya. Yang kedua, Khalid ini keberanian yang sifatnya ofensif, keberanian menyerang ya. Jadi kalau kita main sepak bola Pak, Khalid itu tukang ngegolin, kira-kira demikian ya. Dia selalu berada di depan, pencetak gol. Makanya dia harus jadi panglima perang. Dan tidak ada takutnya, tapi penuh dengan pertimbangan ya. Dan tidak ada ampun, harus begitu. Jadi kalau penyerang depan itu malu-malu itu nggak akan pernah nyetak gol, begitu kira. Jadi nggak ada ampun. Maka suatu saat ya kita akan cerita terpisah tentang Khalid. Itu kisahnya luar biasa ya. Umar keberaniannya bersifat defensif, bertahan. Maka lihatlah, kalau ada orang yang ingin mencelakakan Rasulullah, ingin macam-macam dengan kaum muslimin, maka dia yang berada di depan dan seraya mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher orang ini. Jadi keberanian Umar ini lebih pada keberanian yang sifatnya bertahan. Dan ada satu sisi perbedaan Umar. Umar ini punya karakter enggak tegaan ya, gampang ternyuh. Makanya dalam kesaksian para sahabat dan diriwayatkan oleh para ulama, di bawah mata Umar di sini ya, di sini itu ada bekas hitam ya, di sini ada bekas hitam. Ada apa dengan bekas hitam itu ya? Min kasratil buka, karena seringnya beliau menangis di malam hari. Jadi Umar itu cengeng bahkan di masa pemerintahnya kita akan lihat dia lebih cengeng lagi. Dia pernah diprotes oleh seorang ibu, dia pernah menangis di keheningan malam karena ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dia pernah merangkai syair yang begitu pilu dan menyedihkan karena wafatnya kakaknya Zaid bin Khattab pada waktu itu. Nah, karakter seperti ini agak kurang pas kalau menjadi panglima perang, enggak tegaan. Maka nanti kita ketemu kisah Khalid bin Walid itu jemaah, saya mungkin pernah ceritakan di masa Abu Bakar Siddiq. Khalid itu pernah memberangkatkan pasukan dari Hira, Irak ya, menuju ke Yarmuk 5 hari 5 malam enggak ketemu air. Kata Umar bin Khattab, saya tidak akan pernah melakukan hal itu
Ya, saya tidak akan pernah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Khalid. Dia nggak tegaan. Orangnya nggak tegaan gitu ya. Nah, ini karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia mengikuti semua peristiwa penting yang terjadi di masa Rasul sampai kemudian beliau meninggal dunia ya. Nah, ketika Nabi meninggal dunia jamaah, dia mendampingi Abu Bakar Siddiq, dan keberadaan Umar di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq ini betul-betul menjadi penyeimbang ya. Abu Bakar yang lembut, Abu Bakar yang kadang terlihat gampang memaafkan dalam tanda kutip ya, dan disandingkan dengan, didampingi dengan seorang Umar yang memiliki karakter yang sangat keras, dan dua-duanya saling melengkapi. Banyak sekali riwayat ya, keduanya sering berselisih ya, tapi tidak pernah berantem ya. Kadang yang diambil pendapat Umar, kadang juga yang diambil pendapat Abu Bakar Siddiq ya, ketika mereka berselisih. Dan uniknya ketika sudah diputuskan, maka yang lain ngikut, nggak ngedumel di belakang. Misalnya ketika Abu Bakar Siddiq ingin memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid selepas wafatnya Rasulullah, ini perintah instruksi Abu Bakar. Umar tidak setuju ya, tapi tetap diberangkatkan, dan begitu diberangkatkan Umar diam saja, nggak menggerutu dan mendukung ya. Termasuk juga, atau sebaliknya ya, justru pendapat Umar yang pernah diambil, pendapat Abu Bakar yang dikalahkan. Misalnya suatu saat ada seorang sahabat Nabi datang menghadap Abu Bakar Siddiq. Kata dia, "Ya Abu Bakar, ara ardon, saya melihat ada sebidang tanah tak jauh dari Masjid Nabawi. Itu tanah kosong, nggak ada yang ngelola, gitu kan? Izinkan saya ya mengelola tanah wakaf ini, kan kosong." Udah Isya. Tambahkan cerita ini, kita closing di sini ya. Izinkan saya, katanya, mengelola tanah wakaf ini ya. Kata Abu Bakar Siddiq, itu tanah wakaf milik kaum muslimin, jadi engkau harus minta izin ke beberapa orang, dan kalau mereka mengizinkan silakan kau garap. Ini pendapat Abu Bakar Siddiq, boleh mengelola tanah wakaf, dikelola oleh personal, oleh sendiri ya, dengan syarat diizinkan oleh beberapa tokoh. Maka kelilinglah laki-laki ini meminta pendapat beberapa orang, dengan pesan Abu Bakar, engkau minta pendapat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah, dan beberapa yang lain. Dan ingat, jangan lupa Umar, minta pendapat juga Umar. Nah, pendapat Umar ini menjadi kunci. Kalau Umar setuju, maka seluruh pendapat yang lain itu setuju semua. Tapi kalau kata Umar jangan, maka termasuk pendapatku tolak. Kuncinya di Umar. Maka laki-laki ini keliling minta pendapat kepada para sahabat. Terakhir Umar, tokoh kuncinya, disampaikan kepada Umar, "Ya Umar, saya ingin menggarap lahan yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, kosong, nggak ada apa-apain. Dan udah minta pendapat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah." Kata Abu Bakar Siddiq, boleh, dengan syarat saya minta pendapat beberapa sahabat Nabi yang disebutkan, dan termasuk pendapatmu. Nah, kata Abu Bakar Siddiq, pendapatmu ini kuncinya. Kalau engkau mengizinkan, maka yang lain mengizinkan, kalau tidak, tidak. Dikisahkan dalam riwayat tersebut ya, Umar mengambil surat tanda tangan itu kira-kira, dan kemudian dirobek oleh Umar. "Saya tidak setuju," katanya kan. "Saya tidak setuju." Maka setengah menggerutu laki-laki ini menghadap Abu Bakar Siddiq dan menceritakan masalahnya. Ya. Dan seketika itu juga ya, Umar datang dengan wajah yang marah begitu kira-kira. Kata laki-laki ini, "Ya Abu Bakar, sebenarnya yang khalifah itu Anda atau Umar?" Yang jadi khalifah itu Anda atau Umar? Ya. Dan akhirnya diputuskan bahwa tanah tersebut tidak boleh digarap karena Umar tidak setuju. Maka Abu Bakar mendatangi Umar dan berjabat tangan. Kata Abu Bakar Siddiq, "Wallahi demi Allah, sungguh anta ahaqqu bil khilafati minni." Wahai Umar, sebenarnya Anda yang lebih berhak ya menjadi khalifah daripada saya. Dan kemudian Umar mengatakan, "Alhamdulillah, selama ini saya tidak salah pilih memilih khalifah, Anda sebagai khalifah." Sudah selesai. Jadi tidak ada ya urusan panjang belakang, enggak ya. Jadi pada beberapa saat pendapat Umar yang diterima, tapi pada saat yang lain pendapat Abu Bakar yang diterima. Keduanya saling mewarnai, saling memberikan pendapat, termasuk diantaranya Umar juga mengusulkan pengumpulan mushaf Al-Quran yang sebelum pernah dilakukan oleh Rasulullah
padahal Abu Bakar sangat tidak setuju. Demikian juga dia juga mendukung Abu Bakar As-Siddiq membebaskan wilayah Syam ya, pada waktu itu sehingga terjadi perang Yarmuk yang besar itu ya. Dan beliau mendampingi Abu Bakar As-Siddiq ya, sampai beliau wafat ya. Dan tidak pernah, walaupun keduanya sempat berselisih, tapi tidak sampai pecah kongsi begitu kira-kira ya. Dia tetap membackup Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk juga ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, menentukan jabatan panglima perang kepada Khalid bin Walid, walaupun dia tidak setuju ya, dia sangat tidak setuju. Menurut Umar yang layak menjadi panglima adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi kata Abu Bakar yang layak adalah Khalid. Karena Abu Bakar yang jadi khalifah, maka Khalid diangkat. Umar sangat tidak setuju, tapi karena dia yang memutuskan, selesai, dia ngikut. Masalahnya adalah ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, kan wewenang ada di dia tuh, maka dipecat Khalid dan digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, kita closing di sini jamaah. Dan sebelum meninggal dunia ya, Abu Bakar menulis surat wasiat, ditulis oleh Utsman bin Affan, dan berwasiat kalau Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka wafat Abu Bakar dimakamkan di samping Rasulullah, dan Umar bin Khattab resmi dibaiat menggantikan Abu Bakar Siddiq. La khilaf, tidak ada perbedaan sama sekali. Semua sepakat ya, ijma' as-sahabah, tidak ada satupun yang tidak sepakat atas pembaiatan Umar bin Khattab, walaupun ada kekhawatiran di hati mereka ya. Belum jadi khalifah saja ya, sudah mewarnai pendapat Abu Bakar Siddiq. Nah, ini dia yang jadi khalifah. Nah, bagaimana ya kepemimpinan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya, apa saja yang beliau lakukan ya, untuk umat Islam pada waktu itu ya. Nah, ini bahasan ketiga kita pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah masuk waktu Isya jemaah, kita laksanakan sholat Isya berjamaah. Semoga ya berikan inspirasi kepada kita bersama insyaallah. Kisah Umar memang agak panjang dan semoga kita betah menikmatinya insyaallah ya. Biar berkah, kita selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.